Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan kawan-kawan yang udah main, udah gabung, udah nengokin channel Lapak Horor ini. Sejujurnya gue agak sedikit rasa takut gitu ya untuk menceritakan cerita ini, cerita yang satu ini. Gue ragu gitu. Dari kemarin, udah beberapa hari ini gitu, ada 5 harian lah. Gue tuh tarik ulur terus, ini mau diceritain atau enggak gitu. Sampai akhirnya kemarin lusa, gue konsultasi gitu kan sama seseorang gitu. Mengenai satu pengalaman yang pernah gue alami, yaitu Rogo Sukmo. Dan kata beliau, ya udah nggak apa-apa gitu, ceritain aja gitu. Selama niatnya baik, dan ya semoga ini bisa memberi satu pengalaman atau informasi tersendiri gitu ya buat kawan-kawan pendengar sekalian gitu. Kejadian ini gue udah lupa tepatnya kapan gitu ya. Yang jelas sih mungkin udah sekitar 20 tahun yang lalu ya, udah cukup lama gitu. Pas itu gue masih kuliah, itu tuh antara SMA atau kuliah gitu. Gue agak-agak lupa gitu. Nah, waktu itu gue sedang lagi ada masalah ya, yang jelas udah depresi banget, udah pusing banget gitu. Terus gue melakukan sesuatu ya seperti biasa sebenarnya sih, sesuatu yang biasa gitu. Gue sholat gitu, gue tobat, gue sholat malam gitu kan. Plus itu tadi gue kadang tuh orangnya suka iseng ya, kadang suka berlebihan gitu dalam hal kayak gitu. Seperti biasa gitu ya, tanpa guru, tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang nyaranin gitu kan. Gue melakukan, intinya gue sholat malam gitu. Sholat malam berapa rakaatnya gue udah lupa. Setelah itu gue itu ngebaca surat tertentu gitu selama sebanyak gitu, sekian ribu kali gitu. Bukan, sebenarnya waktu itu nggak ada target sih, cuman gue pengen baca itu aja sampai subuh gitu ya. Gue pengen nenangin diri intinya waktu itu. Karena pikiran udah pusing banget, udah otak banget, jadi itulah gue mengambil langkah itu. Gue sholat malam. Dan itu tadi gue ngebaca surat, salah satu surat gitu. Ya yang gue targetin, gue baca ini sampai subuh. Lah, dan itu gue baca itu selama beberapa hari gitu. Pas hari pertama sih gak ada yang terjadi ya. Ya itu tadi gue cuma dapet ada ketenangan tersendiri itu. Gue merasa tenang banget setelah itu paginya gitu. Itu pikiran-pikiran yang udah mulai gimana-gimana itu udah mulai hilang. Akhirnya malam kedua gue lanjutin gitu. Gue baca itu dan sama, gue menikmati itu, gue merasakan ada ketenangan. Dan akhirnya malam ketiga sama, gue sholatnya gue perbanyak waktu itu ya. Jadi gue start itu jam 12 malam. Gue jam 12 malam, time itu gue sholat malam, gue gak perlu nyebutin lah, maksudnya sholat apa gitu. Pokoknya sholat malam, masing-masing 2 rakaat gitu. Itu sampai berapa kali salam gitu ya. Gue udah gak ingat, gue udah lupa. Dan habis itu tadi gue ngebaca doa itu, surat itu sampai subuh rencananya. Tapi gue baru ngebaca itu sekitar jam berapa ya, mungkin jam 2-an kali ya. Gue gak ingat banget, belum lama sih. Gue baca itu terus. Nah, gue tuh mulai ngerasa ada keanehan gitu dalam diri gue gitu kan. Selain gue mendapatkan ketenangan gitu ya, bener-bener rasanya apa ya, seumur hidup tuh gue gak pernah ngerasain suatu ketenangan yang gue rasain malam itu gitu. Di situ gue bener-bener apa yang rasanya namanya pasrah, sepasrah-pasrahnya gitu ya. Gue merasa ringan banget, intinya kayak gitulah. Agak susah sih digambarin pakai kata-kata gitu ya. Intinya kayak gitu, gue mencapai satu titik. Mungkin kalau gue bilang sih itu puncaknya, titik ketenangan yang pernah gue capai selama gue hidup ya. Nah, pas itu ada satu keanehan lagi yang mulai terjadi gitu ya. Gue ngerasa gitu ya, sambil baca itu terus gitu kan, itu gue ngerasa badan gue tuh ngerasa enteng banget. Gue ngerasa ringan banget. Gue ngerasa badan gue kok goyang-goyang sendiri gitu ya. Beneran itu gue ngerasa kayak gue gak goyangin badan ini gitu. Tapi badan gue tuh goyang gitu sendiri. Dan gue ngerasa enteng banget badan gue itu. Posisi gue masih duduk gitu kan. Duduk ngadep ke kiblat di atas sajadah gitu. Udah gitu pelan-pelan, perlahan-lahan gitu ya. Entah apa yang terjadi gitu. Gue itu ngerasa kayak, badan gue tuh agak sedikit keangkat gitu ya.
gue kayak ringan, saking ringannya itu gue jadi keangkat sendiri gitu. Gue kayak ngerasa badan gue tuh terbang gitu, tapi sedikit ya, itu masih sedikit banget. Gue kayak ngerasa keangkat sedikit gitu. Terus gue sadar gitu kan, wah ini kenapa nih gitu kan. Terus gue jatuh lagi gitu. Nah itu udah, gue gak terlalu mikirin itu ya. Gue tetap lanjut lagi baca, sama yang keduanya gitu. Itu tuh kayak lebih parah gitu ya. Tapi gue menikmati itu gitu. Gue ngerasa itu tuh enteng banget, ringan banget. Jadi lama-lama gue jadi menikmati itu gitu. Wah gue kayak ngerasa, kok gue bisa terbang gini ya. Gue ngerasa badan gue tuh gak nempel ke tanah lagi gitu kan. Nah pelan-pelan itu gue nikmatin itu gitu kan. Akhirnya gue ngerasa bener-bener kayak badan gue itu, gue duduk tuh di atas gue gitu. Gue posisi gue masih duduk, tapi gue duduknya tuh di atas badan gue yang asli ya. Akhirnya wah gue merasa ini apa ya, kenapa ya gitu. Apa gue berpikirnya gini, apa ini roh gue keluar gitu, apa gue udah mati atau gimana gitu kan. Tapi gue nggak mungkin kayak gitu kan. Gue masih sadar kok, dan iya gue ngeliat diri gue sendiri gitu kan. Sorry sebelum itu gue sempat akhirnya turun gitu kan. Gue turun karena badan gue saking entengnya itu tuh gue kayak bisa terbang gitu. Gue bisa mengendalikan diri gue gitu. Gue terbang terus turun, gue duduk di depan gue sendiri. Dan gue ngeliat, oh badan gue tuh masih ngebaca kok. Dia masih hidup ya gitu ya. Bukan belum meninggal atau gimana gitu kan. Gue suka pas itu jujur aja, gue ingat sinetron gitu, ingat film gitu kan. Wah ini kalau misalnya orangnya udah keluar kayak gitu, nih jangan-jangan udah mati atau gimana. Enggak, itu gue liatin badan gue yang asli gitu ya. Gue ngeliat sosok diri gue sendiri gitu, itu tuh masih ngebaca doa, dan posisi gue masih merem ya, tenang banget di situ. Ya akhirnya di situ itu tadi gue sadar kayak, wah ini gue udah keluar dari badan gue sendiri nih kayaknya gitu. Tapi pas itu gue merasa biasa aja, karena jujur gue belum tahu ya istilah roh busuk mau atau apapun lah yang berhubungan dengan itu gitu. Gue ngerasa kayak, wah ini mungkin gue dikasih izin sama Allah nih, dikasih sesuatu yang belum pernah gue rasain gitu. Intinya kayak gitu doang. Gue ngeliatnya, gue mikirnya tuh itu simple banget. Nah udah setelah itu gue bangun dari tempat duduk itu, dari kamar gitu ya. Gue bangun berdiri terus gue jalan, gue mulai jalan gitu kan. Gue jalan pelan-pelan gitu, ngawasin ruangan sekitar segala macem. Nah ada sedikit perbedaan ya antara yang dunia yang gue alam, dunia apa ya, fisik, dan dunia metafisik ya. Gue nyebutnya metafisik kali ya, dunia gaib gitu. Itu tuh ada sedikit perbedaan. Jadi kalau di dunia yang normal gitu, dunia materi gitu kan, dunia normal lah gue nyebutnya. Nah di dunia normal ya sama lah mungkin apa yang kalian lihat itu kayak gitu biasa, warna-warni segala macam gitu kan. Nah ini di tempat yang ini yang jiwa gue keluar gitu, itu tuh gue ngeliat sekitar ruangan tuh lebih monoton, lebih hening, lebih gelap. Itu sih sebenarnya yang agak sedikit membuat gue ngerasa takut gitu. Itu gue merasa rumah gue tuh lebih gelap, remang-remang banget gitu ya. Beda aslinya tuh pakai lampu neon yang lumayan terang gitu ya. Ini tuh remang-remang banget. Boleh dibilang itu mungkin kayak kita tuh cuman pakai lampu lilin ya. Tapi kalau lampu lilin gitu kan sumber cahayanya di lilin itu sendiri. Kalau ini enggak, ini tuh agak rata gitu, remang-remang. Dan warnanya itu cenderung monoton ya, lebih kayak ke hijau kayak gitu. Nah udah setelah itu gue mulai melangkah gitu kan. Gue mulai keliling-keliling rumah. Yang gue kelilingin sih gue ke belakang ya. Gue ke belakang rumah. Gue jalan-jalan, dan di situ mulai lagi ada satu keanehan-keanehan yang gue temui di sana. Di satu titik di belakang rumah itu tepat di samping pintu pintu antara ruang tengah dan ruang belakang, ruang dapur gitu. Itu tapi di sisi dapurnya ya, di sisi luarnya itu tuh gue ngelihat ada sosok laki-laki kurus yang nggak pakai baju atasan, bawahnya tuh pakai celana batik kayak pemain ketoprak gitu yang selutut, di atasnya pakai belangkon. Orangnya tuh kurus tinggi,
Dan cara jalannya itu jinjit. Tapi pas itu gue pas pertama gue lihat itu dia posisinya masih berdiri aja, diem aja. Dan hebatnya lagi gue di situ nggak takut ya. Gue nggak ngerasa takut atau gimana gitu. Gue cuman ngerasa ngeliat. Ya karena gue kenal sosok ini gitu. Ini sosok yang sering gue lihat dalam mimpi tapi pas gue kecil gitu. Gue berpikir pas itu ya mungkin ini orang sosok, mungkin ini sosok yang ngejaga rumah ini gitu. Apa sih istilahnya tuh damnya atau apa gitu ya. Oh ini mungkin yang ngejaga rumah ini gitu. Dan yang setahu gue di mimpi gue itu pas gue kecil, dia tuh nggak jahat gitu ya. Yang sering gue lihat dia cuma lewat gitu aja. Dia cuma lewat bolak-balik gitu doang. Jadi gue gak merasa takut gitu. Dan dari wujudnya sendiri kan juga kayak manusia gitu kan. Laki-laki kurus pakai belangkon. Celananya tuh celana batik kayak pemain ketoprak. Gue ingetnya itu doang. Nah, udah gue ngelewatin dia gitu. Pas gue udah ngedeket dia gitu, itu dia nengok ke arah gue dan dia tuh senyum gitu sambil nundukin kepala gitu kan. Kayak orang ketemu orang aja gitu. Dia tuh nundukin kepala sambil senyum, terus udah gue jalan aja di depan dia gitu. Ya gue bilang permisi gitu kan. Udah gue jalan lagi ke belakang. Nah ke belakang di dekat kamar mandi itu gue ngeliat ada sosok nenek-nenek. Itu lagi megang apa ya entah. Ini serabut kelapa tekes gitu. Serabut kelapa tua yang buat nyuci. Kalau orang dulu itu tuh buat nyuci gerabah gitu ya. Sebelum ada spon itu biasanya pakai serabut kelapa. Itu nenek-nenek lagi jongkok gitu di depan kamar mandi di situ. Itu emang spot buat ini ya, tempat nyuci piringnya ibu di situ. Nah itu nenek-nenek lagi di situ, sama dia pun nengok terus kayak gitu nunduk lagi gitu kan, kayak gimana ya, kayak orang ketemu orang ya, gimonggo gitu kayak gitulah. Dan gue nggak ngerasa takut sama sekali. Terus udah gue balik lagi, nah gue nengokin, gue yang lagi duduk ya di kamarnya, gue tengokin. Oh iya gue masih baca gitu kan, udahlah gue jalan-jalan dulu kan, gue mikirnya jalan-jalan dulu deh. Yang penting gue tahu posisi badan gue di mana dan gue nggak akan keluar jauh-jauh ya. Udah gue masuk balik lagi terus ke ruang tengah gitu. Di situ gue ngeliat ada sosok yang maksudnya yang gue kurang suka sih. Itu ada pocong lagi duduk di sofa di situ di tengah. Itu udah gue nggak takut di situ sama sekali, nggak takut ya. Cuman gue ngeliat dia gitu kan, terus gue deketin, dianya malah pergi gitu, dia kayak kabur, hilang gitu, zip gitu, hilang. Hilangnya tuh kayak hilang, dia mundur gitu, nembus sofa, nembus tembok, terus sudah hilang gitu. Nah, gue jalan lagi ke depan ke ruang tamu. Nah, sebelum di ruang tamu itu, di belakang pintu rumah. Pintu tengah sama ruang tamu itu, di bagian dalam itu tuh gue ngeliat ada cewek di sana, ada cewek berdiri, berdirinya tuh ngadep tembok, dan ya gue nggak bisa lihat mukanya. Udah gue cuekin aja, gue terus jalan ke depan. Sebelum gue ceritain lanjut ya, gue kasih gambaran aja nih. Mungkin ada satu film yang mewakili apa yang gue rasain, apa yang gue lihat saat itu. Kalau teman-teman udah pernah nonton film Insidious, yang si tokohnya itu masuk ke alam gaib ya, dengan suasana yang gelap gitu kan. Si tokohnya tuh bawa lentera atau apa gitu, cuman model lentera itu doang. Nah itu pemandangannya tuh mirip kayak gitu, jadi remang gitu kan. Cuman yang gue lihat ini nggak segelap seperti di film itu gitu. Di tempat gue yang gue lihat itu tuh masih agak terang, cuman lebih gelap dari kondisi normal. Nah udah gue jalan ke ruang tamu. Di ruang tamu gue melihat si sosok yang laki-laki yang kurus itu, dia udah di sana, dia udah duduk di sana di kursi itu, dan dia kayaknya emang sebentar-bentar dia tuh mondar-mandir ya, jalan-jalan terus gitu, jalan-jalan dari depan belakang. Jadi cara jalannya tuh jinjit, kakinya jinjit, terus kakinya ngebentuk huruf O gitu, terus tangannya itu ke belakang ya. Kalau orang jalan kan tangannya depan belakang gitu kan. Nah ini tuh bukan ke samping. Kalau orang normal jalan kan di samping gitu kan. Nah ini tuh ke belakang, ke pantat gitu. Gue susah sih nggambarinnya sih.
Tapi mungkin coba kalian bayangin kayak gitulah, intinya dia jalannya tuh jinjit, sama itu tadi tanahnya tuh jalannya ke belakang. Nah, udah dia lagi duduk di sana, sama ngeliat gue senyum lagi gitu kan. Ya udah gue senyumin biasa. Terus akhirnya sampai di pintu depan gitu kan. Nah pas di pintu depan gue mau buka pintu itu, si sosok yang kurus itu tuh bangun gitu kan. Dia bangun Zat gitu kan, ngedeketin gue cepet banget Zat, gitu, tau-tau udah di samping gue aja. Nah dia tuh, gue nggak sebenarnya nggak ngedengar secara kayak orang ngomong gitu, gue nggak ngedengar kayak gitu, tapi gue tahu kalau dia itu bilang jangan gitu, bahaya gitu, intinya kayak gitu. Dia tuh coba ngucapin kayak gitu, cuman gue nggak ngedengar suaranya, cuman gue paham gitu. Itu kayak di mimpi lah kayak gitu. Mungkin kalian juga pernah ngalamin orang nggak ngomong tapi kita paham gitu kan, jangan gitu. Nah tapi gue bandel gitu kan, enggak sebentar aja itu gue pengen lihat. Nah dibuka lah pintu rumah gue, dan begini yang sedikit aneh sih ya. Jadi itu kan gue mungkin itu kayak roh gitu kan, itu roh gue doang gitu, tapi gue bisa buka pintu itu gitu. Entahlah kenapa, gue penjelasannya kayak gimana gue juga nggak tahu. Akhirnya itu gue lanjutin keluar gitu kan, keluar rumah. Nah, pas di halaman rumah itu gue tuh baru melihat, subhanallah ya gitu, gue baru melihat ternyata di halaman rumah itu rame banget, rame kayak gitu, makhluk-makhluk gaib ya. Itu tuh sama kayak yang gue alamin pas gue ini Pati Geni gitu. Cuman bedanya kalau yang di Pati Geni itu kan semua itu mengancam gitu kan, nunjukin raut mukanya tuh nggak suka ngeliatin gue semua. Nah ini tuh enggak, ini tuh kayak aktivitas normal aja gitu, banyak orang mondar mandir. Terus ada yang di rumah gue kan depannya ada pohon jambu itu tadi ada yang di atas jambu, terus ada yang anak-anak kecil main kayak gitu. Itu kayak bener kayak kampung sendiri gitu, dan nggak ada satupun yang gue kenal gitu. Dan di situ gue berpikir kalau ini tuh bukan manusia gitu, karena ya mereka itu yang gue lihat itu bentuknya aneh-aneh dan nggak ada satupun yang gue kenal. Akhirnya gue ditarik ke, nggak lama setelah itu ya, gue ditarik sama si pria yang berbelangkon itu. Gue disuruh masuk lagi di dalam aja katanya. Intinya jangan keluar lah, bahaya gitu, belum kenal gitu kan. Udah akhirnya gue nurut dan gue sadar gitu kan, emang itu gue nggak kenal lingkungan di luar kayak gimana. Akhirnya gue masuk nurut, dan gue balik lagi ke badan gue yang masih duduk itu. Dan gue pas itu tuh gue agak sedikit bingung ya, gimana ya cara baliknya gitu kan. Gue melihat badan gue kayaknya ya tidur atau gimana gitu kan. Gue perhatiin muka gue gitu kan. Nah gue bingung ini gue baliknya gimana. Nah terus ya udah gue agak lupa nih di sini nih, jujur gue agak lupa gimana baliknya gitu kan. Tahu-tahu cepet banget. Tahu-tahu udah gue udah masuk aja ke situ. Dan yang gue sadar, astagfirullahaladzim gitu. Ini kenapa ya tadi ya, gue mimpi kali. Nah pas itu gue berpikir kalau gue itu cuma mimpi gitu. Gue cuma mimpi jalan-jalan ke sana kemari, terus gue melihat hal-hal yang belum pernah gue lihat sebelumnya gitu kan, selain di mimpi. Nah akhirnya itu tadi gue cerita ke beberapa orang yang yaitu tadi ada ke ustadz juga, ada yang pelaku ilmu kejawen juga, gue ceritain gitu kan. Dan dua-duanya sepakat gitu, tapi dengan istilah yang mereka pegang masing-masing, tapi intinya tuh sama. Kalau itu tuh gue lagi melepas roh gue tuh lepas dari badan, dan itu biasa disebut itu rogo sukmo, memisahkan antara raga dan sukma gitu. Dan ya itu sebenarnya sangat bahaya ya, itu sangat berbahaya. Dan ya jujur aja gue merasa bersalah gitu. Gue nggak bangga sama sekali gue bisa ngelakuin itu. Karena apa? Karena gue gak tahu, dan itu pun kejadiannya nggak sengaja, kejadian begitu aja. Dan ya semenjak hari itu gue nggak berani buat ngulangin lagi ya, karena itu beresiko. Dan gue dikasih tahu resikonya itu apa aja, dan risikonya tuh banyak banget. Gue bisa gila salah satunya, atau gue bisa koma seumur hidup gitu ya. Itu kalau misalnya roh gue nggak balik atau gimana gitu. Ya intinya kayak gitulah. Itu adalah pengalaman gue
ngerasain yang namanya Robo Sukmo. Itu menurut versi orang-orang yang gue konsultasi gitu kan, katanya itu Robo Sukmo. Jujur aja gue nggak tahu ini tuh Robo Sukmo beneran atau bukan. Ya cuma itulah yang gue rasain, itu kayak gitu, itu yang gue alamin kayak gitu. Kurang lebihnya itu seperti itu. Nah, buat kawan-kawan, gue minta maaf sebelumnya kalau misal ada salah-salah kata ya dalam gue menyampaikan hal ini. Gue gak ada maksud apa-apa, gue cuma pengen share aja pengalaman ini ke teman-teman semua. Dan alhamdulillah hari ini gue berhasil share setelah kemarin beberapa hari galau. Tapi ya akhirnya gue share juga. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin video ini. Jaga kesehatan kalian selalu, dan itu tadi, jangan coba-coba deh ngelakuin yang hal-hal kayak gini ya, yang kalian gak tahu resikonya, itu hindari. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.